Dragon Ball Z sebenarnya adalah penyebutan kelanjutan petualangan Son Goku dan kawan-kawan yang merupakan sequel dari anime populer Dragon Ball. Sedangkan, di versi manga, serial ini merupakan kelanjutan yang tidak terpisah dari manga Dragon Ball karya Akira Toriyama. Untuk memudahkan, maka di video ini, saya akan menyebutkan fase ini sesuai dengan versi animenya, yaitu Dragon Ball Z, atau biasa disingkat DBZ. Cerita Dragon Ball Z dimulai 5 tahun setelah akhir dari Dragon Ball. Serial ini memperkenalkan Son Gohan, putra pertama Goku, serta kedatangan musuh-musuh baru yang lebih kuat seperti para Saiyan, Frieza, Cell, dan Majin Buu. Dragon Ball Z berfokus pada petualangan Goku dewasa bersama dengan rekan-rekannya, mempertahankan bumi dari berbagai makhluk yang mengancam kehancuran. Musuh-musuh ini beragam, mulai dari alien luar angkasa, penakluk antar galaksi, android dengan kekuatan luar biasa, hingga makhluk-makhluk supranatural yang sangat kuat. Ada pergeseran tema besar yang terjadi di semesta Dragon Ball. Jika sebelumnya kisah ini lebih berunsur magis dan supranatural, di Dragon Ball Z cerita berkembang ke arah science fiction. Karakter-karakter yang sebelumnya dianggap memiliki asal-usul mistis, seperti Goku dan Piccolo, ternyata diungkapkan sebagai alien dari planet lain. Pergeseran ini membawa cerita ke arah fiksi ilmiah yang lebih kuat, melibatkan time travel, perjalanan luar angkasa antar galaksi, ancaman alien, serta cyborg dan android yang kuat menjadi tema sentral, menggantikan karakter-karakter villain dari seri sebelumnya. Perubahan signifikan ini dapat kita lihat dari awal arc Saiyan dalam manga. Mulai dari pengenalan Gohan, cerita mulai mengambil pendekatan yang lebih serius dan bernuansa fiksi ilmiah. Kedepan, cerita Dragon Ball bertransformasi menjadi manga shonen action sepenuhnya. Dragon Ball Z tidak hanya melanjutkan warisan Dragon Ball, tetapi juga memperluas universe ceritanya dengan memperkenalkan konsep-konsep baru, seperti transformasi Super Saiyan dan perjalanan antar galaksi, yang memperkaya narasi. Di awal-awal pengisahannya, Dragon Ball Z memiliki tema idealisme murni yang dimiliki Goku dan Gohan, utamanya yang berakar dari unsur Saiyan yang mengalir di darah mereka. Ada keunikan transformasi karakter-karakter yang muncul di DBZ. Setiap karakter utama dalam manga ini yang awalnya muncul sebagai karakter antagonis, kemudian berubah menjadi tokoh protagonis. Seringkali, Goku dan para pejuang bumi berkoalisi dengan musuh-musuh mereka untuk mengalahkan musuh lain yang lebih kuat. Sebenarnya tema penebusan dosa ini sudah terlihat sejak awal cerita. Dimulai dengan bergabungnya Yamcha, Oolong, dan Puar ke pihak protagonis. Begitu juga yang kita lihat dari perkembangan karakter Piccolo dan Vegeta. Tema ini terus berlanjut hingga saga terakhir, ditandai dengan bergabungnya Majin Buu. Konsistensi tema ini menjadi salah satu daya tarik utama serial Dragon Ball, menunjukkan bahwa perubahan dan pertumbuhan karakter adalah aspek penting dalam narasi. Kompleksitas produksi manga dan anime. Ada beberapa kritik terkait serial ini, terutama terkait inkonsistensi pacing narasi penceritaan. Kondisi ini mungkin saja terjadi, karena selama sebagian besar proses penulisan anime Dragon Ball Z diproduksi hampir bersamaan dengan diterbitkannya versi manga. Situasi unik ini menciptakan dinamika menarik antara versi manga dan anime, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ada banyak peristiwa dalam anime yang tidak ditemui di versi manganya. Situasi ini terjadi karena cerita manga yang masih berlangsung, sementara adaptasi anime sudah mulai menyusul. Untuk mengisi kesenjangan ini, tim produksi anime menciptakan konten original yang biasa kita kenal sebagai episode-episode filler. Namun dalam beberapa kasus, justru terjadi sebaliknya, di mana latar belakang cerita yang ditambahkan dalam anime kemudian diterima dan diadaptasi di dalam manga. Contoh paling terkenal adalah karakter Bardock, ayah Goku, yang awalnya diciptakan untuk versi anime, namun kemudian dijadikan karakter penting dalam manga setelah Akira Toriyama terkesan dengan karakter dan latar belakangnya. Bahkan dengan melalui episode filler, anime terkadang mendahului dalam memperkenalkan karakter, sebelum Weekly Shonen Jump menerbitkan versi manganya. Misalnya pengenalan Android 16, yang lebih dulu muncul dalam versi anime, seminggu sebelum dia ditampilkan di manga. Hal ini terjadi karena Toei Animation menggunakan sketsa dari edisi manga baru yang diberikan Akira Toriyama sebelum edisi tersebut dicetak dan diterbitkan. Pendekatan unik dalam produksi Dragon Ball Z ini memberikan kontribusi pada kekayaan dan kedalaman naratif Dragon Ball secara keseluruhan. Cerita serial ini berkembang secara organik dengan manga dan anime saling mempengaruhi dan memperkaya satu sama lain. Namun, kekurangannya sangat terasa di dalam pacing, terutama di versi anime yang mau tidak mau, memang banyak menampilkan episode filler. Selanjutnya kita akan membahas saga Dragon Ball Z secara kronologis, sambil melihat perbedaan antara versi manga dan animenya serta keunggulan dan kelemahan dari segi naratif serial ini.
Peringatan spoiler. Karena selanjutnya kita akan membahas babak-babak penceritaan Dragon Ball Z, tentu saja poin yang akan saya bahas akan mengandung beberapa spoiler. Saga Saiyan, awal petualangan baru Dragon Ball Z. Fase pertama, Saga Raditz. Setelah 5 tahun kedamaian pasca pertarungan sengit antara Goku dan Piccolo di Tenkaichi Budokai ke-23, kehidupan Son Goku kembali terguncang dengan kedatangan sosok misterius bernama Raditz. Pria ini mengaku sebagai kakak kandung Goku dan mengungkapkan bahwa mereka berdua adalah bagian dari ras planet Saiyan yang nyaris punah. Pengungkapan ini menjadi titik balik besar dalam cerita Dragon Ball, membawa narasi ke arah yang lebih serius dan bernuansa fiksi ilmiah. Selanjutnya, konflik dimulai ketika Raditz menculik Gohan, putra Goku dan Chi-Chi setelah Goku menolak ajakan Raditz untuk bergabung dengannya dan menaklukkan bumi. Tindakan ini memaksa Goku untuk mengambil langkah drastis, yaitu bekerja sama dengan musuh bebuyutannya, Piccolo. Keduanya harus mengesampingkan permusuhan lama mereka demi menyelamatkan bumi dan Gohan. Pertarungan melawan Raditz mengungkap beberapa fakta mengejutkan. Goku mengetahui asal-usulnya sebagai alien dari planet Vegeta, dan misi aslinya untuk menghancurkan bumi. Namun, karena cedera kepala saat bayi, naluri alami Saiyannya perlahan memudar, membuat dirinya tidak lagi memiliki naluri penakluk seperti bangsa Saiyan lainnya. Selain itu, di saga ini, kita melihat untuk pertama kalinya potensi kekuatan tersembunyi Gohan yang luar biasa. Meskipun berhasil mengalahkan Raditz, pertarungan ini berakhir dengan pengorbanan besar. Goku gugur dalam pertarungan setelah serangan Piccolo untuk mengalahkan Raditz juga membunuhnya. Sebelum meninggal, Raditz mengungkapkan bahwa dua Saiyan yang jauh lebih kuat akan tiba di bumi dalam waktu 1 tahun. Fase kedua, Saga Vegeta dan Nappa. Mendengar kematian Raditz, dua Saiyan yang jauh lebih kuat, yaitu Vegeta dan Nappa, memutuskan untuk menuju ke bumi. Tujuan mereka bukan hanya membalas dendam, tetapi juga untuk menggunakan Dragon Ball demi mendapatkan kehidupan abadi. Goku yang telah meninggal sedang berlatih di alam baka untuk bersiap menghadapi para Saiyan yang sedang menuju bumi. Di saat bersamaan, para pejuang bumi juga berlatih lebih keras dari sebelumnya untuk mempersiapkan diri. Piccolo mengambil alih tugas melatih Gohan, sementara pejuang lainnya seperti Krillin, Yamcha, Tien, dan Chiaozu berlatih di bawah bimbingan Kamisama dan Mr. Popo. Setahun berlalu, Vegeta dan Nappa akhirnya tiba di bumi. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Para pejuang bumi harus menghadapi kekuatan luar biasa dari dua Saiyan ini, terutama Vegeta yang paling kuat di antara semua Saiyan yang pernah ke bumi. Situasi ini menguji kekuatan dan tekad para pejuang bumi, hingga batas kemampuan mereka. Pertarungan dengan Nappa dan Vegeta ini menjadi tonggak penting dalam Dragon Ball Z. Tidak hanya memperkenalkan musuh-musuh baru yang jauh lebih kuat, tetapi pertarungan ini juga memperluas skala cerita Dragon Ball Z ke tingkat kosmis. Masuknya jalan cerita Saiyan ke dalam semesta di BZ, membuka jalan bagi eksplorasi lebih lanjut tentang ras alien ini dan peran mereka dalam konflik antar galaksi yang lebih besar. Selain itu, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, saga ini juga menampilkan evolusi karakter yang signifikan. Sebagaimana Yamcha, Tien, dan Piccolo, yang dulunya musuh bebuyutan Goku, mulai menjadi kompatriotnya untuk melindungi bumi dan bertarung bersama. Sementara itu, di saga ini, kita juga melihat Gohan mulai mengembangkan potensinya sebagai petarung yang sangat tangguh. Dan tentu saja, pengenalan Vegeta sebagai rival utama Goku yang nantinya akan memainkan peran penting dalam serial ini. Saga Frieza, pertarungan di planet Namek. Setelah pertarungan sengit melawan para Saiyan di bumi, cerita Dragon Ball Z berlanjut dengan serangkaian petualangan baru yang dikenal sebagai Saga Frieza. Saga ini terdiri dari 3 bagian utama yang saling terkait, membawa para pejuang kita ke konflik antar galaksi yang lebih besar. Fase pertama, Saga Namek. Pertempuran besar para pejuang bumi melawan Vegeta dan Nappa mengakibatkan banyak pejuang bumi yang gugur, termasuk Piccolo. Kematian Piccolo ini juga berarti Kamisama dan Dragon Ball menghilang dari bumi. Oleh sebab itu, Gohan, Krillin, dan Bulma memutuskan untuk melakukan perjalanan ke planet asal Piccolo, yaitu planet Namek. Tujuan mereka adalah mencari Dragon Ball planet Namek untuk menghidupkan kembali rekan-rekan mereka yang telah gugur. Namun, petualangan mereka di Namek tidaklah mudah. Mereka menemukan fakta bahwa planet ini sedang dijajah oleh Frieza, penjahat paling ditakuti di alam semesta, yang juga mengincar Dragon Ball. Frieza, bersama pasukannya yang kuat, telah memulai pembantaian terhadap penduduk asli planet Namek untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Dragon Ball. Sementara itu, Vegeta yang telah pulih, juga tiba di planet Namek dengan tujuan yang sama, yaitu mencari Dragon Ball untuk meraih kekuatan yang lebih besar. Situasi menjadi semakin rumit ketika Goku, yang telah bangkit kembali dan menjalani latihan intensif, juga dalam perjalanan ke Namek untuk membantu teman-temannya.
Fase kedua, Saga Kapten Ginyu. Menyadari adanya ancaman terhadap rencananya, Frieza memanggil pasukan elitnya, yaitu pasukan Ginyu. Pasukan yang terkenal dengan pose-pose unik dan kekuatan luar biasa ini tiba di Namek, menciptakan situasi yang semakin genting. Di saga ini, kita melihat kecerdasan Akira Toriyama untuk meletakkan unsur suspens dalam cerita. Adegan kucing-kucingan menegangkan antara pasukan Frieza, Bulma dan kawan-kawan, serta Vegeta menjadi keunggulan saga ini. Menghadapi ancaman baru yang pada saat bersamaan berada di planet Namek, Gohan dan Krillin terpaksa bekerja sama dengan Vegeta. Meskipun sebelumnya bermusuhan, mereka menyadari bahwa hanya dengan bergabung, mereka memiliki kesempatan melawan pasukan Ginyu. Pertarungan melawan Ginyu penuh dengan momen-momen dramatis dan tak terduga. Salah satu yang paling mencolok adalah momen Kapten Ginyu saat mengeluarkan kemampuan untuk bertukar tubuh dengan Goku. Fase ketiga. Setelah mengalahkan pasukan Ginyu dengan susah payah, Vegeta, Krillin, dan Gohan harus menghadapi ancaman terbesar, yaitu Frieza sendiri. Frieza, yang marah karena rencananya terganggu, memutuskan untuk turun tangan langsung. Pertarungan melawan Frieza menjadi salah satu arc paling bersejarah bagi Dragon Ball Z. Frieza menunjukkan kemampuannya untuk bertransformasi, dengan setiap bentuk menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan Frieza yang luar biasa memaksa Goku dan kawan-kawan mencapai batas kemampuan mereka. Puncak dari saga ini adalah transformasi legendaris Goku menjadi Super Saiyan, yang dipicu oleh kemarahan atas kematian sahabatnya, Krillin. Transformasi ini mengubah jalannya pertempuran dan menjadi salah satu momen paling dikenang dalam sejarah manga dan anime. Saga transisi dan ancaman baru. Setelah pertarungan epik melawan Frieza, Dragon Ball Z memasuki masa transisi yang menghubungkan saga Frieza dengan saga Android. Periode ini ditandai dengan dua arc penting yang memperluas cerita, serta mempersiapkan panggung untuk ancaman baru bagi penduduk bumi. Fase pertama, Saga Garlic Junior. Meskipun tidak ada dalam manga asli, serta sepenuhnya merupakan episode filler, Saga Garlic Junior menjadi bagian penting dari anime Dragon Ball Z. Saga ini berada di momen antara kekalahan Frieza dan munculnya ancaman android. Momen pada saga ini didasarkan pada peristiwa film Dragon Ball Z, Dead Zone, yang menampilkan Garlic Junior sebagai karakter antagonis utama. Dalam film tersebut, Garlic Junior dikalahkan oleh Gohan yang saat itu masih berusia 4 tahun. Saga anime ini menceritakan kembalinya Garlic Junior dan keinginannya untuk balas dendam. Dengan absennya Goku dan Vegeta yang masih berada di luar angkasa, tugas untuk menghadapi Garlic Junior jatuh ke tangan para pejuang yang tersisa di bumi. Gohan, Krillin, dan Piccolo harus berjuang melawan Garlic Junior yang telah mendapatkan keabadian, serta para pasukannya. Saga ini memberikan panggung bagi karakter-karakter pendukung, terutama Gohan yang harus mengambil peran leadership dalam menghadapi ancaman Garlic Junior. Selain itu, saga ini juga memperdalam mitologi Dragon Ball dengan mengeksplorasi lebih lanjut tentang posisi Kamisama dan sejarah bumi. Fase kedua, Saga Trunks. Saga ini menjadi momen penting yang menjadi pondasi dan latar belakang arc cerita terpanjang dan terbesar dalam serial Dragon Ball Z. Saga ini dimulai dengan kedatangan misterius seorang pemuda berambut ungu bernama Trunks. Ia mengaku berasal dari masa depan dan membawa peringatan mengerikan, yaitu dalam waktu 3 tahun, sepasang android yang diciptakan oleh Dr. Gero dari Red Ribbon Army akan muncul dan menghancurkan dunia. Trunks mengungkapkan bahwa di masa depan versi universe asalnya, seluruh pejuang bumi tewas melawan android, meninggalkan bumi tanpa pelindung. Ia juga mengungkapkan identitas aslinya sebagai putra Vegeta dan Bulma, sebuah pengungkapan yang tentu saja mengejutkan semua orang. Selain memberi peringatan, Trunks juga membantu mengalahkan Frieza dan ayahnya, King Cold, yang tiba di bumi untuk membalas dendam. Demonstrasi kekuatan Trunks, termasuk kemampuannya bertransformasi menjadi Super Saiyan, membuat para pejuang bumi menyadari betapa seriusnya ancaman android di masa depan. Sebelum kembali ke masanya, Trunks memberikan obat kepada Goku untuk menyembuhkan penyakit jantung yang akan mengancam nyawanya di masa depan. Ia juga memperingatkan para pejuang bumi untuk tidak mengubah terlalu banyak peristiwa masa lalu, karena bisa saja mengakibatkan konsekuensi yang tidak terduga. Saga Trunks menjadi salah satu momen bersejarah dalam narasi Dragon Ball Z. Saga ini mengenalkan konsep time travel pertama kalinya ke dalam serial ini, membuka kemungkinan untuk eksplorasi timeline alternatif yang nantinya akan kita temui di alur cerita Dragon Ball Super. Saga ini juga menjadi pondasi untuk pengembangan karakter yang signifikan, terutama untuk Vegeta yang harus menghadapi kenyataan bahwa ia akan memiliki anak dengan Bulma. Saga Android, ancaman teknologi dan evolusi kekuatan.
Setelah peringatan dari Trunks, Dragon Ball Z memasuki fase baru yang dikenal sebagai Saga Android. Saga ini terdiri dari beberapa arc yang saling terkait, menghadirkan tantangan baru dan mengungkap ancaman lebih besar bagi keberlangsungan umat manusia. Di saga ini, unsur fiksi ilmiah sangat mendominasi tema penceritaan. Bangkitnya Dr. Gero dan Red Ribbon Army, laboratorium rahasia, serta munculnya android-android kuat dan makhluk artifisial bernama Cell memberikan unsur kebaruan dalam pengembangan cerita. Menurut saya pribadi, saga ini menjadi saga terbaik di serial Dragon Ball Z. Akira Toriyama berhasil memadukan berbagai unsur-unsur fiksi ilmiah populer dalam tema penceritaan, serta berhasil melakukan transisi yang sangat baik dari saga Frieza menuju ke saga Android. Di saga ini, kita sebenarnya juga diperlihatkan bahwa karakter atau tokoh sentral penceritaan perlahan mulai bergeser dari Goku ke Gohan. Fase pertama, Saga Android. 3 tahun telah berlalu sejak kedatangan Trunks. Goku dan kawan-kawan, yang telah berlatih keras, akhirnya berhadapan dengan android yang diramalkan. Namun, situasi berubah tak terduga ketika Trunks kembali dari masa depan, dan mengungkapkan bahwa android yang mereka hadapi berbeda dari yang ia kenal di masa depannya. Perbedaan ini menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan ketegangan, karena para pejuang pelindung bumi harus menghadapi ancaman yang bahkan lebih tidak terprediksi, dan jauh dari yang mereka perkirakan. Situasi semakin rumit dengan munculnya Dr. Gero sendiri, yang ternyata telah mengubah dirinya menjadi android. Fase kedua, Saga Cell. Ketika para pejuang masih bertarung melawan para android, ancaman baru muncul dalam bentuk makhluk artifisial bernama Cell. Diciptakan oleh komputer Dr. Gero, Cell memiliki tujuan untuk mencapai bentuk sempurnanya dengan menyerap android 17 dan 18. Sementara itu, Goku yang telah pulih dari virus jantung, memutuskan untuk melatih Gohan di ruang waktu dan jiwa, sebuah lokasi khusus di mana 1 tahun di tempat itu, setara dengan 1 hari di dunia luar. Selain itu, Vegeta dan Trunks juga berlatih di ruangan tersebut. Saga ini menampilkan perkembangan karakter yang signifikan, terutama untuk Piccolo yang berfusi dengan Kami-sama untuk meningkatkan kekuatannya, serta Vegeta yang akhirnya mampu mencapai level Super Saiyan. Setelah berhasil menyerap Android 17, Cell bertransformasi menjadi bentuk yang lebih kuat. Dengan Goku dan Gohan masih berlatih di ruang waktu dan jiwa, tanggung jawab untuk menghentikan Cell jatuh ke tangan Vegeta dan Trunks. Saga ini menampilkan pertarungan epik antara Vegeta yang telah mencapai tingkat kekuatan Super Vegeta melawan Cell yang telah bertransformasi. Namun, kesombongan Vegeta menjadi bumerang ketika ia membiarkan Cell mencapai bentuk sempurnanya dengan menyerap Android 18. Fase ketiga, Saga Cell Games. Setelah mencapai kesempurnaan, Cell mengumumkan turnamen bela diri yang ia sebut Cell Games. Turnamen ini menjadi panggung final di mana nasib bumi akan ditentukan. Sementara mempersiapkan diri untuk Cell Games, Goku dan Gohan menyadari bahwa mereka harus mampu mencapai tingkat Super Saiyan baru. Singkat cerita, akhirnya Goku dan Gohan berhasil mencapai tingkat yang mereka sebut sebagai Super Saiyan Full Power, sebuah kondisi di mana mereka dapat mempertahankan transformasi Super Saiyan tanpa menguras energi. Cell Games menjadi puncak dari saga Android, menampilkan pertarungan paling epik dan emosional dalam sejarah Dragon Ball Z. Momen paling ikonik adalah ketika Gohan menjadi Saiyan pertama yang sanggup mencapai transformasi Super Saiyan 2, bahkan melampaui kekuatan ayahnya. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang mahal, yaitu kematian Goku. Dari adegan klimaks di saga Android ini, kita sebenarnya dapat melihat bahwa tongkat estafet sebagai seorang Saiyan pelindung bumi telah beralih dari Goku ke Gohan. Oleh sebab itu, saya beranggapan babak ini menjadi salah satu babak terpenting dan terbaik dalam cerita Dragon Ball Z, khususnya dari segi pacing, tema, dan naratif. Serta secara keseluruhan, menjadi saga dengan tema yang lebih dewasa, kompleks, dan sangat intens jika dibandingkan babak penceritaan Dragon Ball Z lainnya. Saga Majin Buu, puncak pertarungan untuk menyelamatkan alam semesta. Menurut pandangan saya pribadi, saga Majin Buu ini menjadi saga terlemah di Dragon Ball Z. Pertama, garis besar tema penceritaan yang lebih menonjolkan tema magis dan supranatural, terasa melompat dari saga sebelumnya, yang kental akan nuansa science fiction. Kedua, pacing narasi secara keseluruhan saga Majin Buu terasa lambat dan terlalu kompleks. Dengan hadirnya karakter-karakter baru yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ke elemen cerita, maupun pengembangan karakter. Namun, sayangnya hal ini tidak dapat dihindari, sebagai konsekuensi arc sebelumnya. Misalnya, hadirnya Trunks kecil dan Goten dengan storyline mereka sendiri. Serta Babidi, Dabura, Majin Buu, dan karakter-karakter lain membuat cerita semakin rumit. Pembagian antara aspek komedi dan momen intens serta dramatis, terkesan sporadis. Poin-poin tersebut membuat storyline utama saga ini tidak seintens saga-saga sebelumnya.
Lalu ketiga, pengembangan karakter Gohan yang terkesan dipaksakan untuk kembali menjadi karakter pendukung, serta mengembalikan Goku sebagai karakter utama. Jika kita melihat kembali bagaimana transformasi dan evolusi Gohan, dari saga Saiyan, Frieza, hingga puncaknya di saga Android, maka karakterisasi Gohan di saga ini menjadi anti-klimaks. Saga ini dimulai tepat setelah kekalahan Cell. Terdiri dari beberapa arc yang saling terkait, membawa cerita Dragon Ball Z ke adegan puncak dengan menampilkan pertarungan tersulit yang pernah dihadapi Goku, Vegeta, dan para pejuang pelindung bumi. Fase pertama, Saga Alam Baka. Di saga ini, kita kembali menyaksikan beberapa episode filler di versi anime DBZ. Bahkan mayoritas storyline fase pertama ini, merupakan cerita tambahan yang hanya dapat kita saksikan di versi anime. Setelah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan bumi dari Cell, Goku kembali ke alam baka. Di sana, ia mengetahui tentang turnamen besar yang diadakan oleh Grand Kai. Goku berpartisipasi dalam turnamen ini, di mana ia bertemu dengan petarung kuat bernama Pikkon. Fase kedua, Saga Great Saiyaman. Beberapa tahun setelah pertarungan melawan Cell, Gohan yang kini berusia 16 tahun mulai bersekolah di SMA. Untuk merahasiakan identitasnya saat melindungi Satan City dari kejahatan, ia menggunakan persona superhero bernama Great Saiyaman. Namun, ketika Goku mengumumkan akan berpartisipasi dalam turnamen bela diri dunia berikutnya, Gohan harus kembali berlatih untuk mempersiapkan diri. Di saga ini kita mulai melihat perkembangan karakter Gohan yang jauh lebih mendekati sisi manusia bumi daripada sisi Saiyan yang ada dalam darahnya. Ia tidak digambarkan memiliki naluri bertarung yang sama dengan ayahnya atau Vegeta. Di saga ini, Gohan mulai mengenal Videl, putri Mr. Satan, yang nantinya akan menjadi pasangan Gohan. Fase ketiga, Saga Turnamen Dunia. Goku diberi izin 24 jam untuk kembali ke dunia dan berpartisipasi dalam turnamen bela diri dunia bersama keluarga dan teman-temannya. Namun, di balik turnamen ini ada bahaya besar yang sebenarnya mengancam bumi dan penduduknya. Fase keempat. Iblis Buu diciptakan 5 juta tahun lalu oleh penyihir jahat Bibidi. Kini putranya, Babidi, muncul dengan rencana untuk membebaskan Majin Buu kembali demi menguasai alam semesta. Supreme Kai meminta bantuan para Saiyan untuk menghentikan ancaman baru ini. Saga ini memperkenalkan konsep Majin, kekuatan sihir jahat yang akhirnya bisa mempengaruhi Vegeta. Terjadi duel yang sangat intens dan menarik antara Goku dan Vegeta, yang menghadirkan kembali rivalitas antara keduanya. Fase kelima. Majin Buu akhirnya terbebas setelah jutaan tahun terkurung. Meskipun memiliki penampilan dan mentalitas kekanak-kanakan, Buu memiliki kekuatan yang jauh melampaui apapun yang pernah dihadapi para pejuang bumi sebelumnya. Majin Buu mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Dengan waktu Goku di bumi yang habis, Vegeta yang telah gugur, dan Gohan yang menghilang, harapan terakhir untuk keselamatan bumi berada di tangan dua Saiyan muda, yaitu Goten dan Trunks, serta kemampuan mereka untuk melakukan teknik fusion. Di sini kita mulai diperkenalkan dengan konsep fusion, di mana dua karakter dapat bergabung menjadi satu petarung yang jauh lebih kuat. Majin Buu kembali ke bentuk aslinya yang dikenal sebagai Kid Buu dan menghancurkan bumi tanpa ragu. Dengan Goku dan Vegeta sebagai satu-satunya pejuang yang tersisa, mereka harus menemukan cara untuk menghentikan Buu atau seluruh alam semesta akan berada dalam bahaya. Saga ini menjadi puncak dari seluruh seri Dragon Ball Z, menampilkan pertarungan final yang menentukan nasib seluruh alam semesta. Kerjasama antara Goku dan Vegeta, serta dukungan dari seluruh penduduk bumi melalui Spirit Bomb Goku, menjadi kunci dalam mengalahkan musuh terkuat yang pernah mereka hadapi. Dengan berakhirnya saga Majin Buu, Dragon Ball Z menutup perjalanan epik Goku. Seri ini bisa dikatakan telah menetapkan standar tinggi untuk manga dan anime shonen bergenre action, dan mempengaruhi banyak karya yang datang setelahnya. Sebenarnya, masih banyak aspek yang bisa kita bahas dari Dragon Ball Z. Oleh sebab itu, silahkan beri kritikan, masukan, atau bahkan topik dan ide spesifik di kolom komentar terkait serial terbaik karya Akira Toriyama ini.